2,2 gitu ya. Jadi angka pastinya itu adalah 122 ya. Nah, di sini ada angka yang 6 tambah 6 berarti jadi 12, 1. Nah, ini jadi angka taksiran, angka perkiraan tambah perkiraan jadi perkiraan, angka yang perkiraan tambah angka pasti jadi perkiraan. Nah, ini jadi perkiraan. Makanya di sini angka taksirannya ada 2, ya, 21, 10, 20, 21, 2, ya. 2 tambah 2, 6, 8, ya, koma 4, 2, 4, 8, ya. Nah, di sini angka taksirannya ada 2, yaitu adalah angka 1 sama angka 2. Nah, pada saat ini berlaku pembulatan. Baru berlaku pembulatan. Pembulatan di sini 0 sampai 4 hilang. Kalau 5 sampai 9 itu ditambahkan. Ya, sehingga nanti di sini jawabannya adalah 248,1 mm. Ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C, ya. Itu untuk nomor 1. Lanjut berarti ya, lanjut nomor 2. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau apa, nanti kasih tahu ya. Kita lanjut untuk nomor 2 ya. Untuk persatuan ketiga gaya tersebut adalah berapa? Nah, di sini untuk yang namanya resultan gaya adalah gaya yang diuraikan ke sumbu X dan ke arah sumbu Y, ya. Cuman di sini ada satu gaya yang unik yang terlihat ya. Di sini ada gaya yang ini ya, saya tarik garis putus-putus ya. Ini ya. Terus kemudian ada gambar lagi ini. Ya. Nanti ini baru tarik garis. Ya. Ini kalau misalkan gambarnya benar, ini sebenarnya adalah lurusnya ya. Jadi nanti di sini ada yang lurus seperti itu ya, garis tariknya. Nah, ini yang unik. Jadi artinya ini cukup resultan antara kayak orang tarik-menarik aja, cari gaya yang searah. Jadi artinya kalau ditanya resultan kan artinya jumlah ya. Resultan itu kan artinya jumlah gaya yang bekerja. Ya, jumlah gaya yang bekerja. Nah, jadi di sini ada 2 gaya, misalkan FR ya, saya tarik garis saja di sini. FR ya, yang arahnya memang dia berlawanan. Nah, di sini ya. Nah, kira-kira gitulah mirip ya, mudah-mudahan mirip. Nah, intinya tegak lurus lah pokoknya ya. Jadi nanti di sini kita nyari FR-nya. Nah, FR-nya itu pakai Pitagoras ya, FR. Jadi FR-nya itu adalah akar daripada 30 akar 2 kuadrat ditambah 30 akar 2 kuadrat gitu ya. Jadi nanti di sini sama aja kayak akar ya 30 akar 2 kuadrat yang dikali 1 tambah 1. Jadi kan sebenarnya 30 akar 2-nya dikeluarin ya, 1 tambah 1 jadi akar 2. Jadi nanti sini 30 akar 2-nya keluar, nanti akar 1 tambah 1 jadi 2. 2 kali 2 berarti 30 kali 2 hasilnya adalah 60 Newton. Jadi total gayanya yang ke sini adalah 130, yang ke bawah itu adalah 60. Tinggal dikurang gitu maksudnya ya. Dikurang berarti hasilnya jadi 70 Newton. Nah, jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Terlihat dia ada gambarnya. Bisa ya sampai sini ya. Untuk nomor 2. Nanti kalau ada yang mau misalkan ada yang kecepatan atau gimana, tolong kasih tahu ya. Nanti biar kakak terjelas lagi. Yang penting kamu paham. Tapi ujiannya kemungkinan PG, saya yakin kamu pasti bisa ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3-nya. Di sini gerak sebuah benda bergerak sampai berhenti ya.
Jarak tempuh, oke. Di sini jarak tempuhnya. Kalau ini yang ditanya adalah jarak tempuh, sedangkan ini adalah waktu dan ini adalah kecepatan, ya. Ini kecepatan, fungsi kecepatan, sedangkan ini adalah fungsi waktu. Waktu ini adalah jarak sama dengan luas grafik sama dengan luas grafik, itu aja caranya ya. Semua SMPTN itu sama ya. Jarak itu adalah luas grafik. Sekarang tinggal lihat dari 2 sampai 5. 2 sampai 5 kita garis bawahi. Ini 2, di sini ada 5. Kita lihat garisnya ya. Ini, dan ternyata bentuknya adalah ini. Jadi ada trapesium ya. Yang pertama trapesiumnya yang besar ya. Ini. Kedua trapesiumnya yang kecil ya. Nah, ini kalau misalkan saya warnain ya. Nah, jadi ini. Nah, ini adalah yang nah, gitu ya. Jadi ada yang warna merah, ada yang warna biru sama yang ada warna hijau ya. Untuk yang biru luas 1 misalkan ya, jumlah sejajar ya. Sejajar yang mana? 30 sama 50 ya. 30 tambah 50 bagi 2 dikali tingginya dari 2 sampai 4 ya. Ini berarti 2 ya, berarti 2 dikali 2 berarti coret, berarti luas satunya adalah 80 meter. Kemudian untuk luas 2-nya sama ya, jumlah sejajar 50 ditambah cuman yang keduanya 20. Bagi 2, di sini ada angka 1, tingginya 1. Ya, cuma 1 ya. Berarti nanti sini 70 bagi 2. Berarti sama dengan 35 luas yang kedua. Jadi total luasnya, maka total luasnya adalah 80 ditambah 35 sama dengan 115 meter ya. Jadi jawabannya ini adalah yang C ya, 115 meter. Oke. Nah, itu untuk yang nomor 1 sampai nomor 3 ya. Ada yang mau tanya? Kita lanjut ya, berarti ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4 ya. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 8. Setelah 0,8 detik, bola yang sama dilempar juga ke atas dengan kecepatan 16. Tinggi yang capai bola saat ketemu bola A adalah berapa? Ya. Berarti yang pertama itu adalah bolanya. Bola pertama. Kemudian bola yang kedua. Ya. Kemudian jaraknya. Oke, misalkan ini ya. Bisa taruh bawah. Ya. Jadi untuk yang A sama yang B. Ya. A dilempar ke atas dengan kecepatan 8. Oke, yang ini saya copy dulu. Ya. Copy. Ini copy. B. Nah, ini ya.
Pada saat itu bolanya dilempar dengan kecepatan 8 m per s ya. Nah, kita cari waktu. Rumusnya adalah V0 per G, ya langsung aja. Berarti T-nya adalah 8 per 10, berarti T-nya itu adalah 0,8 second. Jadi nanti di sini, dia itu pada jarak 0,8 second. Dia udah sampai puncak. Nah, setelah 0,8, nah ini udah pas nih, 0,8 juga. Setelah 0,8, dari titik yang sama, bola B dilempar ke atas dengan kecepatan 16, ya. Dengan kecepatan 16 m per s, ya. Nah, pada saat itu tingginya berapa di sini? Kita cari tinggi, ya. Kita cari tinggi. Tingginya itu adalah H sama dengan P0 dikali T min setengah GT kuadrat, ya. Tingginya untuk yang bola A. Bola A ini yang warna ungu, ya. Jadi persamaannya juga warna ungu. Kalau ini warna hijau, berarti nanti persamaannya ikut yang warna hijau juga. Oke, untuk yang merah. Jadi kita cari dulu di sini. V0-nya adalah 8. 0,8 min setengah kali 10. 0,8 kuadrat gitu ya. Berarti 8 dikali 0,8 berarti 6,4 ya. Dikurang 5 kali 0,64 ya. 0,64. Nanti di sini berarti kita itu 0,64 ya, 0,8 dikali 0,8 kemudian dikali 0,5 dikali 5 ya, dikali 5 3,2 ya. Jadi nanti di sini H-nya 6,4 dikurang 3,2 berarti H-nya adalah 3,2. Jadi artinya kedua bola terpisah pada jarak 3,2 pada saat ya. Kedua bola terpisah pada jarak 3,2 meter ya. Saat T-nya di soal 0,8 second. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya di sini tinggal kita cek peristiwa apa yang terjadi. Jadi artinya di sini konsepnya adalah yang warna hitam ya. Untuk menentukan berapa saat bola B bertemu. Nah, tinggi yang capai bola B saat bertemu ya. Ini GLB, jadi pada saat dia turun, dia sudah GLBB yang ke atas juga GLBB. Jadi artinya di sini antara yang A sama yang B, ya, A sama yang B, ketika di puncak pas dia mau turun, ya, itu V0-nya nilainya 0, ya. Jadi dia udah nggak ada kecepatan awalnya. Nah, ini yang kita pakai ya. Jadi artinya konsepnya jarak yang ditempuh oleh A ditambah jarak yang ditempuh oleh si B totalnya adalah 3,2 meter. Si A rumusnya adalah setengah, nah rumusnya tulis ya, T0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Sedangkan si B-nya adalah T0 dikali T min setengah GT kuadrat. Ya, sama dengan 3,2. Ini soal bagus ya, soal kok berarti ya. Jadi nanti di sini adalah tinggal kita hitung di sini ya. Untuk si A-nya itu sendiri, kecepatan awalnya memang namanya jatuh bebas berarti 0 ya. 0 ditambah setengah GT kuadrat mengapa plus karena dia mengalami percepatan ya. Yang ini kenapa min? Karena mengalami perlambatan ya, sama dengan 3,2. Jadi nanti habis setengah GT kuadratnya, jadi tinggal V0 dikali T sama dengan 3,2. V0-nya 16. 16 dikali T sama dengan 3,2. Berarti T-nya 3,2 dibagi 16. Ya. Jadi T-nya
Ya, 3,2 dibagi 16, hasilnya 0,2. Ya, berarti T-nya itu adalah 0,2. Nah, setelah kamu dapat, yang ditanya adalah tinggi B-nya. Nah, HB-nya itu rumusnya T0 dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, T-nya 0,2. 16, 2 per 10 ya, atau 2 per 10 ya, atau 1/5. 1/5, ya, 1/5 aja ya. Kita ganti 1/5. Min setengah kali 10 kali 1/5 kuadrat. Nah, jadi HB-nya ini jawabannya 16 bagi 5, 5,5, 3,5 ya. 3,5, 16 dibagi 5 ya. 3,2 kayaknya ya, 16 bagi 5. 5 kali 3 aja 15, 10, 2. 3,2, maaf. 3,2. Min, 5 kali 1/5 kali 1/5. Coret 1, berarti 1/5 itu 0,2. 3,2 dikurang 0,2. Berarti HB-nya adalah berapa? 3 meter. Jadi, dia ketemu pada jarak 3 meter. Jadi, jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya berarti adalah yang B. Seperti itu ya. Ini soal yang bagus nih. Bisa jadi dalam bentuk soal mirip kayak soal SNMPTN ya. Seperti ini. Sampai ini ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada. Berarti kita lanjut ya. Ke soal berikutnya nomor 5. Yang ditanya adalah perbandingan gaya sentimeter antara A dan B dan C ya. Nomor 5. Gaya sentimeter untuk yang nomor 5 ya. Di sini warna merah ya, warna merah. Jadi nanti di sini Fs itu rumusnya adalah mv kuadrat dibagi r, atau juga gaya sentripetalnya adalah m dikali omega kuadrat dikali r. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan kecepatan sudut ini, kalau berkaitan dengan kecepatan biasa ini rumusnya ya. Nah, di sini adalah masanya ada ya satu. Berarti kita cari satu-satu berarti ya. Nah, ini omega 1-nya diubah 24/6 ya, dikali aja nggak apa-apa. Jadi artinya dikali R. Udah F1 1. 24 dibagi 6 berarti 4. R-nya 3. Berarti 16 kali 3. Ya, 4 kali. Yaudah ini aja, biarin. Nggak usah dikerjain, nggak apa-apa kan perbandingan soalnya ya. Kemudian F2. M masanya 3. 18 bagi 9, 2. Jari-jarinya 6. Kemudian F3 masanya 2. 12 bagi 12, 1. Dikali 1,5 ya. Nah, ini ada yang bisa kita coret nih, angka 3-nya. 3, angka 3, kalau di sini saya kali angka 3 ya. Berarti nanti sini perbandingannya adalah 16. Kemudian ini 6 kali 4, 24. Kemudian ini adalah 1. Jadi harusnya perbandingan antara F1 berbanding berarti FA ya. Nah, diganti A, ternyata A ya. FA, FB sama FG ya. FA, kemudian FB sama FC gitu ya. Jadi perbandingannya langsung FA banding FB banding FC. FA-nya 16 berbanding 24 berbanding
1. Jawabannya ini, ya. Oke, jadi memang ini apa namanya tak ada jawabannya ya, dianulir aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kita lanjut ya ke nomor 8 ya. Sebuah peluru tembakan dengan kecepatan awal 40 dengan sudut elevasi 30. Jika kecepatan gravitasi adalah 10, tinggi peluru saat T-nya 2 detik adalah berapa? Nomor 6 ini sebenarnya adalah konsep daripada gerak parabola. Ya, konsep daripada gerak parabola. Nah, parabola itu kita butuh namanya kecepatan sumbu Y, itu adalah V0 sin 30. Jadi 40 dikali setengah, berarti hasilnya adalah 20 M per S. Nah, ini yang kita pakai. Rumusnya ketika dilempar ke atas, berarti namanya GLBB vertikal ke atas, ya. Jadi gerak parabola, tapi kita pakai GLBB vertikal ke atas, tapi VY, kecepatannya pakainya yang VY, ya, setelah diuraikan. Jadi H sama dengan VY dikali T, min setengah GT kuadrat, ya. Jadi H-nya adalah 20 dikali 2 min setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Berarti H-nya 40 min 5 kali 4 berarti 20 ya. H-nya 20. Nah, jadi H-nya itu adalah 20 meter. Oke. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Bisa ya? Nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Nah, untuk nomor 7, sebuah kotak kayu semula diam dikenai gaya seperti pada gambar ya. Koefisien gesek statis antara balok dan lantai 0,4. Kalau kinetik balok dengan lantai 0,2, kondisi balok adalah apa? Nah, untuk yang nomor 7, aturannya adalah di sini nomor 7 ya. Berarti gaya gesek statis kalau dia lebih besar dari F, itu bendanya diam. Kalau misalkan gaya gesek statis sama dengan F, itu berarti artinya dia tepat akan bergerak. Kalau misalkan Fx-nya di bawah F, ya, lebih kecil dari F, baru itu dia bergerak. Nah, saat itu mulai berlaku FK. Nah, jadi FK-nya baru pakai. Jadi tujuannya itu dulu ya, untuk nomor 7. Nah, sekarang nyari Fs-nya dulu. Nah, gambarnya ini adalah untuk yang Fs, rumusnya koefisien gesek statis dikali gaya normal. Ya, koefisien gesek statis dikali gaya normal. Nah, gambarnya di sini boleh kita gambar. Ya, gambarnya di sini. Gayanya enak di sini. Apa di sini adalah F 10 akar 2. Jadi ini ada gaya berat, W, ada gaya normal, tapi ada juga gaya penguraian F-nya. Ini adalah F sin 45. Kalau diuraikan ke sini berarti F cos 45. Ini nggak kepake sementara yang cosnya, karena yang kita patuhkan adalah yang ini. Ya. Yang ini F sin 45 gaya normal sama si W. Ya. Nah, pada hukum Newton, nanti gampangnya adalah hukum Newton, itu tinggal yang atas, gaya yang atas sama dengan gaya bawah, gitu aja, paling gampang. Ya, yang atas itu adalah N, ditambah F sin 45, sama dengan W. Ya, N-nya masukin, N-nya yang kita cari yang kita butuhin N-nya. Ya, 10 akar 2 dikali setengah akar 2,
sama dengan M kali G. Masanya itu adalah 5 kilo. Ya. 5 dikali 10. Ya. Ini saya coret. Ya, hasilnya 1, 10. Berarti N tambah 10 sama dengan 50. Berarti N-nya itu adalah 40 Newton. Kita cek. Masukin ini ke dalam rumus gaya gesek. Sehingga nanti kita dapat Fs-nya itu adalah, koefisien geseknya adalah 0,4 dikali 40. Berarti Fs-nya itu adalah 16 Newton. Oke? Nah, sekarang kita cari gaya dorongnya. Oh iya, untuk ngecek jawaban memang kita cari gaya dorong. Jadi F-cos itu untuk menentukan apakah benda bergerak atau tidak. Ya. Nah, sedangkan F-cos ini nilainya adalah 10 dikali setengah akar 2. Ya. Berarti jawabannya berapa? 10 dikali setengah akar 2, 5 akar 2. Maaf, bentar. 10-nya itu 10 akar 2 ya, F-nya. Oke, 10 akar 2 dikali setengah akar 2. Nanti dicoret sama aja hasilnya, jadi 10. Nah, sekarang kita lihat untuk nomor 7. Jadi maka benda ya Fs-nya itu adalah 16. Sedangkan F-nya itu sama aja kayak F cos 45 sama dengan 10. Ya. 16 lebih besar daripada 10, berarti benda diam. Ini konsep ya, jadi pertanyaan konsep. Jadi jawabannya adalah yang A, benda tetap diam. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanya? Nah, kalau nggak ada berarti kita lanjut. Ini saya barisin dulu, ini nomor 7. Ya. Oke, ya. Kita lanjut berarti ke nomor 8 ya. Untuk nomor 8 warna hitam saja. Nomor 8 itu hukum Kepler. Ya. Satelit Helios 1 orbit yang paling jari-jari orbit adalah 4:9 serta memiliki massa Helios dan Helios itu ada potensi. Lintasan orbit tersebut mulai meningkat, maka perbandingan periode satelit Helios dan 1 dan Helios 2 itu adalah berapa? Ya. Jadi nanti di sini adalah T1 ya. T1 massa nggak ngaruh ya. T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3 ya. Jadi ada di sini yang namanya hukum Kepler, di mana adalah periode, R-nya itu adalah jari-jari orbitnya ya. Nah, nanti di sini tinggal kita masukin ya. Tinggal kita masukin ke bentuk persamaannya. Ya. Nah, di sini berarti nanti kita bisa tulis ya. Ya, jadi nanti di sini ini T1 tapi ini R2 ya. Nah, ini seperti itu ya. T1 per R1 sama dengan T2 per T per R2. Jadi nanti di sini. Nah, sekarang masukin angkanya. Ya. Jadi masih kepake nggak, Mbak? Gitu ya. Oh, udah yang tanya orbitnya 4:9 antara yang 1 sama yang 2. Berarti nanti di sini T1 per T2 sama dengan pangkatnya berubah ya. 4/9 itu pangkat jadi 3/2. Oke? Jadi 3/2. Nah, sekarang 4-nya itu kita sederhanain ya. Jadi nanti di sini T1 per T2
sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 ya, dikali sama 3 pangkat 3 per 2. Sehingga nanti ini kita dapat T1 per T2 sama dengan 2 per 3, 2 dikali 3 per 2. Coret 2-nya, berarti pangkat 3 semua. Jadi T1 per T2 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 8 per 27. 8 banding 27. 8 banding 27 berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjut ya ke soal-soal. Ini materi ke awal-awal kelas 10, 11, 12 ya. Nah, 12-nya belum. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Ini saya perbesar dulu. Kalau misalkan ada yang bertanya silakan ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya. Cara berikutnya. Di sini adalah untuk yang nomor 9, silinder pejal dan bola pejal berputar melalui pusatnya. Silinder pejal dan bola pejal menjadi 6 dan massa 2. Perbandingan momen inersia silinder pejal sama bola pejal. Untuk nomor 9 hanya perbandingan silinder ya. 9 itu untuk yang namanya silinder pejal itu momen inersianya adalah setengah mr kuadrat ya. Sedangkan untuk bola pejal itu adalah 2 per 5 mr kuadrat ya. Di sini memiliki massa dan jari-jari sama. Di soal M dan R sama. Nah, berarti nanti di sini tinggal kita bandingin. Jadi massa ya. Langsung aja di sini ya. Massa I silinder berbanding I bola itu adalah setengah. Jadi MR-nya coret aja ya. Karena sama MR coret aja. Jadi setengah dibagi 2 per 5. Nanti di sini jadi 5 per 4 ya. 2-nya turun ke bawah, 5-nya naik ke atas. Jadi nanti di sini 5 per 4 ya. 5 banding 4. Jadi jawabannya adalah yang D. 5 banding 4 ya. Nah, itu untuk yang nomor 9. Jadi saya rasa kamu mudah-mudahan PTS-nya lancar ya, PAT-nya lancar ya, untuk mengerjakan soal ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Kak, itu tadi 5 banding 4 atau 4 banding 5, Kak? Karena ini silinder pejal dulu ya, dan bola pejal, jadi dia setara. Silinder pejalnya 5, bolanya 4 gitu ya. Oh, jadi jawabannya D, apa E? Depok. Iya, yang E. 5 banding 4 kan E, Kak? Iya, yang E. Oke, bagus. Yang E. Terima kasih. Iya, Kak. Kita lanjut nomor 10 ya. Nomor 10 ini juga sama ya. Pada saat dia berotasi di atas piringan sehingga kedua piringan berputar pada poros yang sama. A 100, B 300. Sedangkan jari-jari piringan A 50, jari-jari piringan B 30. Jika momen inersia piringan adalah setengah, maka besar kecepatan sudut kedua. Nah, ini ada kata kuncinya, kecepatan sudut pada waktu berputar bersama-sama adalah berapa. Ini adalah contoh daripada inersia, momentum sudut ya. Jadi nomor 10 itu adalah contoh momentum sudut. Momentum itu biasanya adalah T sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, ketika kita bahas momentum sudut, massa ketika berputar namanya adalah inersia dikali kecepatan sudut. Nah, itu ya. L-nya momentum sudut, I-nya inersia. Ya. Nah, inersia di sini nanti kalau yang ditumpuk nih, yang kayak si gambar 2, karena porosnya sama di tengah, berarti nanti ada inersia A ditambah inersia B. Gitu. Jadi ada inersia totalnya. Jadi nanti di sini namanya hukum kekekalan momentum awal dan momentum akhir nilainya akan selalu sama. Ya, awalnya satu benda, ya kan? Pada saat piringan A berotasi,
Nah, kedua-duanya adalah porosnya sama pada A. Nah, waktu kita bersama-sama ya, ini bandingin aja ya, LA banding LA sama LB aja ya. Jadi di sini LA berbanding LB sama dengan LB ya. Berarti inersia A dikali omega A sama dengan, nah pas di B itu kan gabungan ya, berarti IA ditambah IB dikali dengan omega B. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita cari inersia pertama dulu ya. Di sini satuannya adalah SI radian per second ya. Dalam sudut radian per second, omega itu 2πf. Nah, di sini ada RPM, 120 RPM. Jadi banyak variabel yang harus kita konversi dulu nih di soal nomor 10 ya. Pertama omega A-nya dulu. Itu adalah 120 RPM. RPM itu artinya 120 rotasi per menit ya. Satu rotasi itu 2pi putaran, 2pi radian. 2pi radian. Sip. Jadi nanti 120 dikali 2pi 60 menit 1 menit 60 detik. Jadi nanti di sini sama aja kayak 4 ya, 4pi radian per second ya. Jadi omega-nya sudah kita konversi. Nah, ini saya garis bawahi dulu ya. Oke, sekarang kita nyari inersia A sama inersia B. Satuannya gram ya. Satuannya gram. Nah, nanti di sini inersia A setengah mr kuadrat. Setengah massa A-nya 0,1 ya, saya tulis ya. Karena 1 gram 0,1 kilo. Jari-jarinya pada saat itu adalah 50 cm. Berarti 0,5 meter ya. 50, karena dari meter ke senti 100 ya. Ya, jadi nanti di sini inersia A berarti adalah tinggal berapa nih? Setengah. Ya. 0,1 dikali, jadi sama aja kayak 10 pangkat min 1 gitu aja ya. Setengah itu berarti kan setengah mr kuadrat. Oh iya, ini kan dikuadratin. Ya. Setengah kuadrat. Jadi nanti di sini setengah 10 pangkat min 1, 5 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Jadi nanti di sini adalah setengah 10 pangkat min 1, 25 kali 10 pangkat min 2. Ya. 25 bagi 2 berarti 12,5. 12,5 kali 10 pangkat min 1 sama min 2 jadi min 3. Ya. Itu IA-nya. Sekarang inersia B-nya. Inersia B-nya adalah A ditambah inersia B. Ya. Di sini inersia B. Kita simpan ya. Ini kita simpan. Sekarang inersia B-nya adalah setengah massa B. 300 gram berarti 0,3. Dikali jari-jarinya adalah 30 cm. Berarti 0,3 kuadrat. Berarti sama aja kayak gini. Setengah 3 kali 10 pangkat min 1. Ini saya kuadratin. 3 kali 10 pangkat min 1-nya. Jadi nanti di sini adalah setengah 3 kali 10 pangkat min 1. Dikali 9 kali 10 pangkat min 2. Ya, 9 kali 3, 27. 27 per 2 kali 10 pangkat min 3. Ya, 27 per 2. Ini berarti per 2 aja deh kalau gitu. Ya. Karena dia per 2 aja. Karena ini temuannya yang B-nya 27 per 2. Gitu ya. Jadi ini adalah 25 per 2. Simpen ya. Nah, sekarang baru ini kita masukin ke sini. Ke rumus yang inersia B-nya. Masukin ke sini ya. Jadi 25 per 2 kali 10 pangkat min 3, omega A-nya 4pi, sama dengan, ini dijumlahin ya, 25 per 2 ditambah 27 per 2, 10 pangkat min 3 kali omega B, ini yang ditanya ya. 10 pangkat min 3-nya boleh dicoret ya, ini boleh karena sebelah kanan kirinya sama. Ya, dicoret, ini dicoret. Ya.
Sekarang 25 kali 4pi berarti 100 ya. Berarti nanti di sini adalah 100pi bagi 2. Berarti 50pi ya. Ini coret, ini 2. 2 kali berarti 50pi sama dengan ini 52 bagi 2 berarti 26 ya, 26 ya. Berarti 26pi 26 omega B. Jadi nanti di sini omega B-nya adalah 50pi dibagi 26 ya. Nah, di sini cari aja yang mendekati. Kalau 50 bagi 25 berarti kan 2. Nah, cari yang mendekati 2. Berarti adalah yang C. Jadi omega B-nya adalah 1,92 pi radian per second. Oke. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Ya, 1,92. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ini banyak variabel yang harus diubah ya ternyata ya di soal ini. Ya. Coba kita pakai kalkulator. 50 dibagi 26. 50 dibagi 26. Ya, 1,923 dibulatkan jadi 1,92. Sampai sini bisa ya. Jadi soal-soal yang dia nambah di gambar kedua, dia nambah piringan. Jadi artinya inersianya nambah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Nah, nomor 11. Nomor 11 di sini adalah tabel mengacu gaya saat ujung beban BF, menyatakan berat beban, dan delta L menyatakan pertambahan panjang. Usaha yang harus dilakukan untuk mempunyai pegas sejauh 10 cm. Usahanya ya. Usaha yang dilakukan untuk panjang 10 cm. Jadi sebenarnya usaha itu adalah rumusnya apa? W sama dengan setengah F kali, atau nggak boleh yang pakai ini, yang K kali delta X kuadrat, boleh ya, setengah K dikali delta X kuadrat. Nah, di sini adalah delta X-nya adalah 10 cm. Dari grafik ini kita nyari K-nya. Ya. K. Untuk nyari K, itu sebenarnya adalah F per delta L. Delta X ya sebenarnya ya. Mau tabel 1, 2, atau 3, dia punya delta X sama. Ya. Nah, tabel 1 berarti kan 20 per 4. Hasilnya 5 ya. Yang kedua 30 per 6, hasilnya juga 5. Yang ketiga 40 per 8, hasilnya juga 5. Jadi artinya nilai K jadi K-nya itu adalah 5. Ya, satuannya lihat, satuannya sudah SI. Ya, ini Newton, delta L-nya juga nggak dikasih tahu satuannya, berarti anggap aja meter. Ya, atau jangan-jangan dia sentimeter. Nah, ini dia nih, kita nggak tahu nih delta L-nya. Delta L-nya itu dia meter atau senti. Kalau misalkan dia dalam kategori senti, mungkin kita anggap ini senti kali ya. Kita anggap senti deh, berarti ini kita anggap senti. Senti. Jadi nanti di sini tinggal 500 ya. Karena dia 4 kali 10 pangkat minus 2. Ya. 4 kali 10 pangkat min 2. Ya. 4 kali 10 pangkat min 2, ini juga sama berarti ya. Ini juga sama untuk yang lain. Berarti ini saya hapus semua dong berarti ya. Karena space-nya nggak muat. Ya, jadi intinya sama lah ya. Intinya sama. Kalau misalkan di sini, jadi untuk yang nomor 1, jadi K sama dengan 20 dibagi 0,04 sama dengan 500 ya. Yang kedua, K-nya itu 30 dibagi 0,06, hasilnya juga sama 500 dan seterusnya ya. Oke, jadi ini jawabannya 500. Berarti nanti di sini adalah W sama dengan setengah kali 500 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat ya. 10 pangkat min 1 kuadrat. Jadi nanti di sini W-nya adalah setengah 5 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 2. Berarti usahanya adalah 2,5 Joule. Oke, jadi jawabannya adalah yang B.
Oke, sampai sini sepertinya itu ya, dalam bentuk satuan sentimeter. Ya. Delta X-nya sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, silakan ya. Nomor 12. Seorang siswa melakukan percobaan tentang fluida untuk mencelupkan benda dengan berat W ke dalam airan A dan B. Jika di dalam cairan A, 0,5 bagian berada di atas permukaan cairan. Sedangkan pada saat cairan B, 0,5-nya adalah, di cairan B adalah 0,5 yang tercelup. Jika massa jenis cairan A itu adalah 2000, maka massa jenis cairan B adalah berapa? Ya, yang pasti lebih ringan gitu ya. Cairan B-nya itu 0,5 berarti lebih. Nah, ini rumusnya berarti kayak gini. Untuk nomor 12, kalau dia berada pada bidang di sini, jadi massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Nah, rumusnya di bawah, nggak cukup di sini. Nah, rumusnya di bawah sini ya. Jadi massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida dikali bagian yang tercelup. Oke? Bahasa Indonesianya aja ya, bagian tercelup. Bagian dan tercelup itu bisa dalam bentuk pecahan, bisa dalam bentuk persen, atau bentuk yang lain. Intinya adalah dibagi bagian tercelup. Ya, bagian yang tercelup. Ingat ya, yang tercelup. Di sini adalah kita benda A-nya dulu ya. Untuk yang A sama B, berarti massa jenisnya sama ya. Massa jenisnya sama kan, benda yang dimaksud ini adalah jenisnya sama. Karena bendanya sama, ya, karena benda sama, tapi cairan yang digunakan berbeda, cairan. Nah, nanti di sini bisa kita A sama B, udah ketahuan gambarnya A sama B ya. Berarti nanti di sini kita dapat perbandingan massa jenis A dikali yang tercelup, bagian tercelup A, ya, sama dengan massa jenis B dikali bagian tercelup B. Nah, yang ditanya massa jenis cairan B-nya. Nah, sekarang kita masukin A-nya 2000. Yang tercelup pada saat itu adalah 0,8. Jadi 2000. Satuannya kita lihat hati-hati, satuannya kilogram. Ya, nggak masalah. Oke, nggak ada yang. Jadi udah tidak ada yang perlu dikonversi satuannya. Sehingga nanti di sini 0,8 sama dengan massa jenis B dikali 0,5 yang tercelupnya. Ya. Pindah ruas, jadi nanti massa jenis B berarti 2000, 0,8 dibagi 0,5. Jadi coret semuanya berarti 2000 dikali 8 dibagi 5. Ya. 2000 kalau dibagi 5 berarti adalah 400 ya. 400 dikali 8 berarti berapa? 32 ya. 2000 dibagi 5. Ya. 400 ya. 2000 dibagi 5 itu adalah 400 sama dengan dikali 8. Ya. Harusnya 3200, maka massa jenis cairan B adalah 3200. Ya. Maaf. Ini 0,8 bagiannya di atas. Oke, ini hati-hati di sini. 0,8 bagiannya ada di atas. Di atas ya. Berarti yang di bawahnya berapa? 0,2. Anggap aja 1. Jadi 0,2 yang tercelup. Gitu ya. Jadi ini tercelup. Jadi hati-hati, kita butuhin bukan yang di atas ya, tapi yang tercelup. Nah, dicelup berarti di sini saya ganti bukan lagi 0,8, berarti diganti sama 0,2. Ya. 0,2 berarti di sini adalah 0,2 ya. Ini 2 berarti ya. Kita cek lagi, coba cek lagi ya.
2, di sini 2. Jadi kalau kita nggak ketemu jawaban, sayang kita salah lihat ya, karena saking buru-burunya. Ini 0,8 di atas. Sedangkan saat ini 0, kalau ini nggak masalah nih, ya. Berarti yang tercelup juga 0,5. Kalau yang ini nggak masalah, ya, cairan B 0,5 bagian berarti artinya apa? Yang tercelup adalah 0,5. 0,5 bagian tercelup. Oke, jadi ini nggak masalah, nggak ada yang berubah, berarti nanti diganti 2, ya. Berarti 400 dikali 2. Berarti hasilnya berapa? 800. Ya, kilogram per meter kubik. Sekarang baru ada jawabannya, itu adalah yang D. Jadi ingat yang diambil adalah bagian yang tercelupnya, ya. Nah, itu ngeceknya. Kita lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan. Ke soal berikutnya, nomor 12. Kita coba bisakah kita sampai soal 40 gitu ya. Sekarang untuk yang nomor 13, ini saya perbesar dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Nomor 13, sebuah tangki tertutup pada gambar. Penampakan ditekan dan tekanan sebesar 1,2 atm. Dan laju penurunan dapat diabaikan. Maka kecepatan air di titik B itu adalah berapa? Ya. Kecepatan air di titik B itu adalah berapa? Nah, sekarang ini. Untuk sebuah tangki tertutup mengalami kebocoran. Ya. Kemudian penampakan ditekan dengan tekanan sebesar 1,2 atmosfer. Ya. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada tekanan, kan kita dapat rumusnya adalah akar dari 2GH, gitu ya. Ya, kalau misalkan nggak ada tekanan, di sini H-nya dari ujung sini sampai sini, ya. Artinya, ini saya dulu. Jadi di sini adalah H-nya, ya. Jadi H-nya itu adalah 4 dikurang 1,5. 4 dikurang 1,5. Berarti berapa? 2,5 meter, ya. Jadi nanti di sini kalau misalkan P-nya V sama dengan akar dari 2GH, ya. Berarti V-nya adalah akar dari 2 kali 10 dikali H-nya adalah 2,5, ya. Berarti V-nya itu adalah akar dari 50, gitu ya. Berarti berapa? Akar dari 25 dikali 2. Berarti jawabannya adalah 5 akar 2, ya. M per S, ya. Oke, itu kalau misalkan tidak ada tekanannya, ya. Di sini ada tekanan, laju penurunan dapat diabaikan. Ini sudah awalnya adalah 1 atm, ya. Di sini berarti PO-nya 1 atm itu adalah 10 pangkat 5 PA, ya. Sedangkan di sini adalah T-nya adalah 1,2 kali 10 pangkat 5 PA. Jadi nanti di sini mengalami perubahan delta T. Delta T-nya adalah 1,2 dikurangi 1, ya, kali 10 pangkat 5 PA. Berarti nanti sini delta T-nya adalah 0,2, ya. 0, berarti 0,2 kali 10 pangkat 5 PA. Berarti delta T-nya adalah 2 kali 10 pangkat 4. Nah, di sini. Kalau ini pakai Bernoulli juga bisa, ya. Jadi nanti sini P1 ditambah rho BH1 setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho BH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, seperti itu, ya. Untuk H-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, seperti itu. Kalau misalkan, tapi kalau ini sepertinya ya, untuk yang nomor ini, nomor 13, ini kayaknya tekanan itu aliran air tetap keluarnya sama gitu ya. Tekanan dengan 1,2
ini laju penurunannya dapat diabaikan. Ya, di sini laju penurunannya dapat diabaikan. Itu sudah berarti, nah makanya kalau laju penurunannya diabaikan ya sudah berarti jawabannya 5/2 ya. Oke, jadi jawabannya tetap 5/2. Di sini laju penurunan diabaikan. Ya. Jadi artinya pengaruh tekanan itu nggak mempengaruhi aliran. Harusnya kalau misalkan logikanya, kalau kita tekan dengan nggak ditekan, keluarnya itu besarnya berbeda ya. Nah, cuman itu memperhatikan laju penurunan ya, laju penurunan P-nya nurunin berapa dengan kecepatan berapa gitu ya. Nah di sini karena laju dapat diabaikan ya sudah berarti ya delta P-nya nggak dipakai. Oke, kita lanjut nomor 14 ya. Nomor 14. Dalam perubahan kecepatan sebuah benda bergerak lurus dapat disajikan pada tabel berikut ini. Usaha paling besar. Usaha kalau ada kecepatan ya, usaha dengan kecepatan. Nah, berarti kita dapat W sama dengan delta E. Nah, perubahan energi kinetis. Kalau usaha berkaitan dengan kecepatan ya. Delta EK, ingat hati-hati di sini, delta EK. Berarti W sama dengan setengah M kali V akhir kuadrat. Jadi dikuadratin dulu baru dikurang ya, hati-hati. Dikurangi V awal kuadrat. Nah, itu delta yang benar. Ya, bukan berarti dikurangi dulu baru dikuadratin. Enggak. Masing-masing dikuadratin dulu baru dikeluarin. Apa namanya dikurangi ya. Nah, dari awal aja kita sudah kuadratin. Ini hasilnya 4, ini 9, ini 25, ini 0, ini 9 ya. Kemudian yang untuk yang akhirnya di sini adalah 16, 25, kemudian 36, 16 sama 9 ya. Masalahnya. Sekarang gini, usaha yang paling besar dilakukan oleh nomor berapa di sini ya? Ingat di sini adalah kalau mau dicoba satu persatu boleh ya, nomor 1 ya. W sama dengan setengah dikali 8 dikali sama 16 kurang 4 ya. Berarti 4 kali 12 ya, 16 kurang 4. Berarti hasilnya adalah 48 Joule. Itu nomor 1. Nomor 2, W sama dengan setengah dikali 8, kemudian 25 kurang 9. 25 kurang 9, berarti 4 dikali 16. Ya. Nah, ini lebih gede dikit ya. 6 kali 4, 20, 64 ya. 64 Joule. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga, W sama dengan setengah dikali 10, kemudian 36 kurang 25. Ini gede, ini kecil nih. 36 kurang 25 berarti adalah 11 ya. 5 dikali 11 berarti hasilnya adalah 55 Joule. Ya. 48, 64, 55. Yang keempat itu adalah setengah kali 10. 16 dikurangi 0. Ya. Berarti 5 dikali 16. Tadi 16 kali 4, 64. Berarti 16 dikali 5, tambahin aja 16. Gitu ya. Berarti hasilnya 80. Ya. 80 Joule. 80 Joule. Yang kelima. 0. Yang kelima 0. Ya. Usahanya 0. Karena dia 9 kurang 9. Berarti oke, jawabannya adalah yang keempat. Gitu ya. Itu nomor 14. Kita lanjut nomor 15 kalau ada pertanyaan. Ya. Nomor 15, sebuah bola pejal, masanya 4 kg, bola pejal, ujung lemari, kemudian didorong datar sehingga kecepatannya 2 pada saat lepas dari tepi atas lemari. Percepatan gravitasi adalah 10, maka energi mekanik partikel pada saat benda berada di ketinggian 1 meter dari tanah sebesar berapa? Ya. Konsep energi mekanik apa? Nilainya akan selalu sama di titik manapun. Akan selalu bernilai sama di titik manapun.
Nah, itu konsepnya, ya. Jadi artinya adalah pada saat di titik A aja, yang paling gampang, ya, energi mekanik A. Ketika di A, ada energi kinetiknya? Ada energi potensialnya? Ada, ya. Sehingga nanti di sini tinggal masukin angkanya. Nah, ini saya garis bawahi dulu, saya batasi, ya, supaya nggak rancu dengan jawaban yang sebelum. Oke, jadi nanti di sini aritmetik A-nya adalah tinggal masukin ke sini, ya. Jadi EM sama dengan setengah MV kuadrat. Bolanya itu dia nggak menggelinding, ya, karena di sini nggak dikasih tahu kecepatan sudutnya berapa. Tapi kalau misalkan dikasih tahu kecepatan sudutnya, jangan lupa berarti ada energi kinetik rotasi, ya. Ada energi rotasi. Ini nggak ada, berarti karena bendanya nggak menggelinding, kali, ya. Ditambah MGH. Oke, berarti setengah dikali 4 dikali 2 kuadrat ditambah 4 kali 10, tingginya adalah 2 meter, ya. Tingginya ini adalah 2 meter, ya. Berarti nanti sini 2 kali 4 ditambah 80, ya. 88, ya. Totalnya 88 Joule. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu, ya. 1 sampai 15 ada yang mau ditanya? Nomor 13 yang ada penyebabnya, ya. Laju penurunan dapat diabaikan, makanya di sini tekanannya nggak dipakai. Oke, kita lanjut nomor 16. Oke, 16 di bawah. Ada permainan bola kasti, bola 80 gram mula-mula bergerak ke kanan kecepatan 2. Bola dipukul dengan gaya F berlawanan gerak bola, sehingga kecepatan bola berubah menjadi 6. Bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,1. Perubahan momentumnya sebesar berapa? Nah, ini adalah perubahan momentum, ya. Yang ditanya adalah perubahan momentumnya, ya. Kuncinya adalah waktu sentuh. Nah, di sini sebenarnya udah ketahuan sih perubahan momentum, ya. Jadi gaya 0,01-nya nggak dipakai, nggak masalah. Kecuali yang ditanya adalah berapa besar gaya pemukulnya, baru bisa kita cari. Ya, pada dasarnya kan F kali delta T sama dengan M dikali delta V, ya. Ini impuls, ini juga impuls. Jadi kalau misalkan mau ditanya, jika yang dicari adalah gaya, maka bisa dipakai, ya. Bisa dipakai. Ini persamaan ininya, F kali delta T sama M kali delta V. Tapi karena ini hanya perubahan momentum, ya berarti delta P sama dengan M dikali delta V. Karena masanya tidak mengalami perubahan, ya, masanya tetap 80 gram. Oke, berarti 80 kali 10 pangkat min 3 kilogram, ya. Kemudian kecepatannya delta V-nya berubah. Tadinya 6 menjadi 2, ya. Ke kanan baru dia ke kiri. Delta V kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, kecepatan akhir hati-hati, ya. Ini kecepatan awalnya. Nah, di sini V awal ya. Di sini V awalnya adalah 2 M per S. Nilainya positif karena ke kanan. Sedangkan V akhirnya setelah dipukul malah dia nilai negatif 6. Ya. Hati-hati di sini, bukan berarti 6 dikurang 2, lihat dulu arahnya. Ya, lihat dulu arahnya. Jadi nanti di sini 6 M per S tandanya negatif karena dia ke kiri. Jadi akhir dikurangi awal. Nah, intinya kan gerakan bolanya kemana akhirnya, ya. Sekarang tinggal 8 kali 10 pangkat min 2. Satuannya udah SI, nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. Kecepatan akhirnya minus 6. Ya, kenapa minus 6? Karena dia gerak ke kiri.
kecepatan awalnya 2 dikurang 2. Ya, dikurang 2. Kenapa 2-nya positif? Karena dia arahnya ke kanan. Ya, sehingga nanti ini kita dapat, nah 8 kali 10 pangkat min 2, ini minus 8. Minus itu nggak perlu dipakai ya, jadi artinya minus itu menunjukkan arah geraknya ya. Jadi min 8 kali 8, 64 kali 10 pangkat min 2 kg meter per second. Berarti sama aja kayak minus 0,64 kg meter per second. Ini menunjukkan arah benda ke kiri. Arah ke kiri. Arah akhir ya, arah akhir ke kiri. Oke, jadi jawabannya adalah yang D, 6,0,64 ya. Nah, kalau misalkan pakai yang 6 dikurang 2 hasilnya 4. 4 dikali 8, 32. Untungnya nggak ada jawaban 32 ya, 8 kali 4. Coba kalau misalkan ada. Nanti banyak yang ngejawab itu, padahal jawabannya bukan itu ya. 8 dikali 4 berarti 32 ya, karena 6 kurang 2, 4 ya. Makanya di sini kebetulan dikasih 64. Gitu. Oke, nomor 16 ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal berikutnya, berarti adalah yang nomor 6. Oke. Nomor 6. 17. Maksudnya ini page 6 nomor 17 ya. Kita nggak bisa sampai habis. Kita lanjut nomor ini ya. Perhatikan gambar. Ya. Massa benda P 8M menumbuk benda Q yang massanya yang kecil ya. Mana M ini? Ketiganya lebih sempurna, maka dapat disimpulkan bahwa kecepatannya terbesar dimiliki oleh benda apa ya? Pada apa? Yang pasti gini, ketiga peristiwa tersebut ya, benda yang ditumbuk ya, benda yang, jadi yang E, kita fokus yang E dulu, kita jawab nih. Benda yang ditumbuk berarti ini adalah I, benda yang ditumbuk adalah berarti S, benda yang ditumbuk adalah R. Ini lihat masanya beda ya, pasti S-nya juga beda, kecepatannya beda pastinya. Nah, kecepatan perlu diprediksi karena massa pada ketiga peristiwa tidak sama. Kok nggak bisa diprediksi? Bisa lah, karena kan yang penting kalau yang nggak bisa itu kalau nggak diketahui masanya, itu baru nggak tahu. Maksudnya nggak bisa kita ngecek ya. Jadi ini adalah yang nggak cek juga ya. Sekarang tinggal kita lihat terbesar dimiliki oleh benda mana, I, S atau R gitu ya. Kecepatan, ingat kecepatan ya. Ini nggak bisa aja sih sebenarnya udah ketahuan jawabannya. Fokusnya adalah ke sini, kecepatan terbesar ya, kecepatan terbesar ya. Bayangkan ada suatu benda yang besar menabrak yang kecil dan kecepatan v. Lihat di sini kecepatannya sama. Ini kecepatannya sama ya. Ini kemungkinan bendanya diam. Bisa jadi atau hanya bergerak sedikit. Kenapa? Bendanya kecil dengan kecepatan v menabrak suatu benda yang ukuran besar, tapi dalam keadaan diam. Ketika tabrakan, paling geser sedikit nih si S. Ya. K sama R. Ketika dia nabrak, bisa ke R juga pasti akan bergerak karena ukuran besarnya sama ya. Nah, ini jadi. Tapi yang paling parah ini, besar dengan kecepatan v didorong menabrak suatu benda yang kecil. Mentalnya jauh. Ini mental jauh nih. Mental jauh. Ya udah, kalau mental jauh berarti jawabannya apa? Kecepatan terbesar dimiliki oleh pada benda Q pada gambar A. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Jadi artinya kita perlu bisa. Jadi mentalnya pasti jauh ya. Main kelereng pertama tuh, misalnya kamu dulu pernah suka main kelereng, baik kelereng yang standar
Ada kelereng yang ukurannya gede, kelereng yang ukurannya kecil. Yang kecil banget ya, kelereng yang ukurannya kecil banget, kamu sentil, kamu kenain kelereng yang gede. Yang ada kelereng yang gede itu nggak gerak. Gerak, walaupun gerak ya. Yang gede sama yang kecil. Yang gede nabrak yang kecil, yang ada yang kecil hancur. Yang kecil hancur atau yang kecil mental jauh. Ya. Sekarang tanggal 18. Ya. Di sebuah laboratorium, sekelompok siswa melakukan percobaan dengan suhu dan kalor. Percobaan dilakukan menggunakan es, suhu air hangat, massa es dan massa air hangat masing-masing 100 dan 190,48. Kenapa 0,48 ini? Setelah es dicampuran sampai simetri angka 0. Pernyataan yang benar kondisi es sekarang adalah gimana? Nah, ini bagus nih pertanyaan konsep. Yang pasti adalah kalau misalkan dia suhunya selain 0, sudah pasti jawabannya semuanya mencair. Ya. Jika suhu akhir es dengan air hangat di atas 0 derajat Celcius, maka semua es pasti cair. Mencair. Semuanya mencair. Ya. Kalau dia di atas 0 derajat. Tapi apakah bisa juga semuanya mencair di atas panas pas 0 derajat? Ya bisa, ya bisa aja. Tapi kalau misalkan udah pasti ya di atas 0 derajat udah pasti dia mencair ya. Terus tidak ada es yang mencair. Nah ini yang salah nih. Pasti es itu menyerap satu kalor. Ya. Pasti ada bagian yang mencair. Nah ini dia. Sekarang kita lihat bagian yang mencairnya. Itu tinggal pakai perbandingan aja ya. Pakai perbandingan antara kalor yang disebut S itu kita cari dulu MC delta TS ditambah massa kali kalor lembur S. Ini yang dipakai untuk mencairkan. Jadi kita pengen cari dulu ya, mencari dulu cari kalor sampai S mencair semuanya ya. Cari jumlah kalor yang diperlukan S untuk mencair ya. Mencair semuanya gitu maksudnya. Oke, masukin angkanya. Angkanya itu berarti S-nya itu sendiri 100 ya. Oke, 100 kita cek dulu. CS-nya kalau unit S 2100. Oh, gram. Gram berarti diubah ke dalam kilogram. Berarti di sini SI-nya ya. Karena ini SI kalau unitnya SI. Berarti di sini adalah 0,1 dikali 2100. Delta T-nya dari 0 sampai 10 berarti 10 ya. Ditambah 0,1 kalau rubuh S-nya 336.000 ya. Ini berarti tinggal dicoret 2100 ditambah 33.600 ya. Ya 33.600 ya, mulai coret tambah 2100 berarti tambah 2100 berarti 35.700 ya joule. Nah, itu adalah jumlah kalor yang dipakai. Sekarang kita cari kalornya di air panas ya. MC delta T air panas. Kita lihat hasilnya sama enggak gitu ya. Berapa kalor yang dilepaskan oleh MC air panas ya? Asalnya enak banget ini. 1,9048 kilogram ya. Dibagi 100 0,19 dibagi 1000 ya, dibagi 1000 0,1 dibagi 1000 100 0,19048 dikali 4200
dikali 4.200, kemudian suhunya itu adalah dari 50 jadi 0, berarti 50 ya. Dari 50 karena suhu seimbangnya 0 ya. Oke, jadi nanti di sini adalah tinggal hitung deh. Coba kita hitung. Kalkulator nih, soalnya angkanya 19 kurang lebih 4.200 dikali 50 ya, dikali sama 0,14904, 0,19048, 40.000. Wah, berarti anggap aja 2.000 ya. 40.000. Ini yang dilepas, ini yang diserap. Nah, berarti kemungkinannya adalah karena yang dilepas itu terlalu berlebih, jadi artinya sayang. Berarti artinya apa? Nah, karena kalor yang diberikan air ke es melebihi kebutuhan es ya. Karena kalor yang diberikan air ke es melebihi jumlah kalor untuk mencair ya, jumlah kalor untuk mencair, maka es semua mencair dan naik suhunya ya. Maka es akan mencair semua dan sisa kalor digunakan ya, dan sisa kalor digunakan untuk menaikkan suhu. Nah, kuncinya itu ya. Berarti jawabannya adalah yang D, seluruh es mencair. Jawabannya C maksudnya ya. Seluruh es mencair karena teori ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Soal hotnya adalah konsep ini ya. Jadi cara perbandingan aja, perbandingan antara kalor yang dilepas sama kalor yang diberikan pemanas ke es 4.000. Sedangkan CS hanya butuh 3.535.700 supaya dia mencair. Nah, ternyata kelebihan 4.300 joule. Nah, 4.300 joule-nya itulah yang digunakan secara bersama-sama untuk menekan suhunya. Jadi suhu seimbangnya bukan jadi 0, tapi bisa lebih dari itu. Ya. Kondisi sekarang gitu ya. Jadi artinya 5.000 buat 4.300 ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada, Kak. Jelas ya untuk yang ini ya. Kak, Jadi minta ininya ya, Kak, pembahasannya. ya silakan. Boleh nanti kakak kirim, nanti dikirim ya. Oke, jadi itu untuk nomor 18. Lanjut nomor 19, kenyataan yang benar ya. Satu lagi aja, tanggung ini teori ya. Nomor 19, kenyataan yang benar oleh angka berapa di sini ya. Oke, bentar. Bisa dulu. Nah, di sini adalah pemuaian ya. Dasar daripada pemuaian. Kenyataan yang tepat oleh angka berapa ya di sini terpotong. Jadi, cara jenis isolator yang paling baik. Baja lebih cepat menghantarkan panas dibandingkan dengan tembaga. Saya isolator yang lebih baik dibandingkan dengan tembaga adalah konduktor paling baik. Ya. Nah, jadi nanti di sini ada koefisien konduktivitas. Jadi kecepatan untuk merambatnya
kalor ya, menyebabkan kalor. Di sini antara baja 40 tembaga 380 ya. Pernyataan yang benar, ini hati-hati pernyataan yang benar ya. Ini 1 2 3 4 belum tentu semuanya benar ya. Pernyataan yang benar adalah yang tepat adalah angka yang mana ya. Kita lihat dari ini ya, apa namanya, konduktivitas ya, paling tinggi tembaga ya, tembaga. Jadi dia bisa paling cepat mengantarkan listrik ya, lebih tepatnya konduktor terbaik adalah si tembaga ya. Ini salah, baja lebih cepat panas dibandingkan dengan tembaga. Kayu 0,016, kayu isolator yang lebih baik dibandingkan kaca. Oke, 3 benar. Kaca bukan yang paling baik, berarti jawabannya 3 dan 4. Nah, berarti jawabannya adalah yang Oke, itu nomor 9 tuh ya. Oke, tanggung nih nomor 20 biar langsung jadi setengahnya ya. Ini tertutup tekanan P, kondisi isobarik apabila gas menyusut jadi 1/4 kalinya perbandingan suhu gas mula-mula adalah berapa? Ini nomor 20 PV NRT ya. PV sama dengan NRT ya. Sehingga nanti di sini perbandingan gas mula-mula. Udah karena isobar, berarti nanti dapat perbandingannya adalah V per P sama dengan NR per P. Di mana ini nilainya tepat. Sehingga nanti nih P awal, perbandingan ya, suhu awal sama dengan si akhir per suhu akhir. Tanggung ya, satu lagi. Nah, di sini adalah perbandingan awal dan akhirnya. Menyusut jadi 1/4 semula. Berarti volume akhirnya 1/4 volume awal. Jadi V awal per P awal sama dengan 1/4 V awal per P akhir. Jadi ini V awalnya 1/4 ya. Sekarang tinggal kita pindahin suhu akhirnya. Jadi suhu akhir per suhu awal sama dengan 1/4. Ini hanya awal dan akhirnya ya. Berarti suhu awal per akhirnya tinggal dibalik sama dengan 4/1. Oke? Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, jadi untuk hari ini lumayan sampai 20 ya, tinggal sisanya 40, kebanyakan teori, dan sisanya mungkin kelas 12 ya, kalian bisa. Oke? Untuk sesi ini, saya kasih komentar di sini, ditunggu PDF-nya nanti saya kirim. Kita akhiri dengan berdoa, semoga nanti PAT-nya kamu jadi lancar semua ya. Amin. Oke, berdoa mulai. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti kita pas proses atau di bentuk pertemuan berikutnya. Oke? Ya, Terima Kak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Ditunggu ya PDF-nya nanti akhirnya. Oke, Kak. Oke.